Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Johar Arifin, SPTMP, yang terhormat Bapak Insinyur Manaswarno MP, selaku dosen mata kuliah genetika. Yang saya banggakan rekan-rekan sekalian yang berkesempatan untuk menyaksikan video pemaparan kelompok kami. Kami dari kelompok 2 genetika kelas C akan memaparkan materi tentang rekayasa genetik dan perkembangan bioteknologi di bidang peternakan. Adapun anggota kelompok kami terdiri atas Karsi Haryanti dengan NPM akhir 226, Obi Pramudia dengan NPM akhir 061, Dava Alfarishi dengan NPM akhir 254, Azkia Putrawibawa dengan NPM akhir 348, kemudian ada saya sendiri, Sylvie Juliani dengan NPM akhir 177. Saya mulai pemaparan materinya. Di sini ada latar belakang yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Secara etimologis, genetika berasal dari bahasa Latin, yaitu genus artinya suku bangsa atau asal-usul. Akan tetapi, secara terminologis, genetika didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu yang mempelajari seluk-beluk gen sebagai unit dasar biologis yang mengontrol pewarisan sifat. Menurut Robert Schleif, genetika pada dasarnya mempelajari dua aspek yang saling bertentangan secara diametral, yaitu kemiripan antara anak terhadap orang tuanya dan perbedaan antara anak dengan orang tuanya serta antara sesama anak. Jadi, genetika mempelajari tentang pewarisan dari kesamaan dan variasi antar individu, menurut Saleh DKK 2015. Rekayasa genetika dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA rekombinan melalui penyisipan gen. DNA rekombinan adalah DNA yang urutannya telah direkombinasikan agar memiliki sifat-sifat atau fungsi yang kita inginkan, sehingga organisme penerimanya mengekspresikan sifat atau melakukan fungsi yang kita inginkan. Objek rekayasa genetika mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan telah membuat teknologi rekayasa genetik telah menyentuh berbagai bidang mulai dari bidang obat-obatan, industri pangan yang berasal dari nabati dan hewani, pertanian, peternakan, bahkan penerapan pada manusia, yaitu dengan melakukan cloning manusia menurut Mangku Sitope 2001. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sumber. Yang pertama ada sumber dan jenis data. Jadi data-data yang dipergunakan dalam penyusunan makalah ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Jadi beberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah jurnal ilmiah edisi online dan artikel ilmiah yang bersumber dari internet. Jenis data yang diperoleh bersifat kualitatif. Kemudian yang kedua, ada pengumpulan data. Jadi metode penulisan bersifat studi pustaka. Informasi didapatkan dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan hasil studi dari informasi yang diperoleh. Jadi penulisan diupayakan saling terkait antara satu sama lain dan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga sumber data yang dimanfaatkan. Maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah yang pertama, ada studi pustaka. Studi pustaka mempunyai hubungan yang sangat erat dalam penulisan makalah. Jadi penulisan ini menggunakan berbagai macam literatur, jurnal ilmiah, serta karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua ada koleksi data atau collection. Selain menggunakan literatur berupa buku-buku dan karya ilmiah, jurnal, maka penulisan juga mengumpulkan literatur lain yang berupa artikel majalah, jurnal ilmiah, serta artikel dari situs internet. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis model alternatif. Terdiri dari 3 golongan komponen analisis data, mulai dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan yang merupakan rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dan saling susul-menyusul. Kemudian yang keempat ada penarikan kesimpulan. Simpulan didapatkan setelah merujuk kembali pada rumusan masalah, tujuan penulisan, serta pembahasan. Simpulan yang ditarik mempresentasikan pokok bahasan karya tulis, serta didukung dengan saran praktis sebagai rekomendasi selanjutnya. Next.
Kemudian ada pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika atau genetic engineering pencakopkan gen atau rekombinan DNA. Penelitian tentang rekayasa genetika telah dimulai pada awal 1950. Sebelumnya rekayasa genetika ini dianggap sebagai suatu impian saja. Akan tetapi, kini kemampuan untuk mencakopkan bahan genetik dan membongkar kembali informasi keturunan memberikan hasil yang nyata dan telah terbukti manfaatnya. Rekayasa genetika dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA rekombinan melalui penyisipan gen. DNA rekombinan adalah DNA yang urutannya telah direkombinasikan agar memiliki sifat-sifat atau fungsi yang kita inginkan, sehingga organisme penerimanya mengekspresikan sifat atau melakukan fungsi yang kita inginkan. Objek rekayasa genetika mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkah rendah, hewan tingkah tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan. Next. Kemudian ada teknologi rekayasa genetika. Teknologi rekayasa genetika ini merupakan inti dari bioteknologi, didefinisikan sebagai teknik in vitro asam nukleat termasuk DNA rekombinan injeksi lalu DNA ke dalam sel atau organel atau fusi sel di luar keluarga taksonomi yang dapat menembus rintangan reproduksi dan rekombinasi alami, dan bukan teknik yang digunakan dalam pemulihan dan seleksi tradisional. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau gen, atau menyelipkan baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Gen yang diselipkan dan organisme penerima dapat berasal dari organisme apa saja. Misalnya, gen dari bakteri bisa diselipkan dari kromosom tanaman, sebaliknya gen tanaman dapat diselipkan pada kromosom bakteri. Jadi serang gen yang tidak dapat diselipkan pada tanaman atau gen dari babi dapat diselipkan pada bakteri, atau bahkan dari manusia dapat diselipkan pada kromosom bakteri. Menurut Rangkuti Rahmayani tahun 2011. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dava atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan teknik dasar rekayasa genetika. Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika, yaitu meliputi penggunaan vektor, cloning, PCR atau polymerase chain reaction, dan seleksi, screening, serta analisis rekombinan. Nah, adapun langkah-langkah dari rekombinasi genetik ini meliputi 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu identifikasi gen yang diharapkan. Lalu langkah yang kedua, pengenalan kode DNA terhadap gen yang diharapkan. Langkah ketiga yaitu pengaturan ekspresi gen yang sudah direkayasa. Dan langkah yang terakhir yaitu pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya. Boleh di next. Adapun kelebihan dan kekurangan rekayasa genetika. Pada dasarnya, keinginan untuk memperoleh sesuatu produk yang diinginkan melalui teknologi DNA atau rekayasa genetika melibatkan beberapa tahapan. Dengan adanya tahapan yang matang, sehingga perkembangan teknik rekayasa genetika ini sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan manusia. Teknik rekayasa genetika ini sering juga disebut sebagai bioteknologi. Nah, ada pun beberapa manfaatnya, yaitu tanaman hasil rekayasa genetika akan lebih toleran terhadap serangan penyakit hama. Manfaat yang kedua, mampu memproduksi insulin sintetis dari kegiatan rekayasa genetika. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk perawatan pasien dengan penyakit diabetes. Manfaat yang ketiga, dengan perkembangan rekayasa genetika, misal pada hewan kelinci dan tikus bisa digunakan dalam uji coba bidang kesehatan. Yang selanjutnya ada kekurangan atau kelemahan. Yang pertama ini keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena dominasi GMO atau spesies alami. Gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetika adalah alergi yang sudah dapat dibuktikan. Peperangan bisa berbahaya karena senjata biologi diproduksi menggunakan rekayasa genetika. Dan kelemahan yang terakhir yaitu penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan mempertahankan beberapa bahan genetik buatan yang akan menciptakan efek yang
yang selanjutnya ini ada tujuan dari rekayasa genetika itu sendiri. Yang pertama, melakukan uji coba medis. Hewan direkayasa gennya untuk dilakukan uji coba agar dapat diketahui efek dari suatu gen tertentu. Misalnya tikus yang paling sering digunakan dalam penelitian medis karena tikus mudah dikembangbiakkan dan gennya mudah dimanipulasi. Contoh hewan lainnya misalnya babi. Babi merupakan hewan yang sering digunakan dalam uji coba karena memiliki kemiripan struktur tubuh dan fitur anatomi fisiologi. Tujuan yang kedua yaitu menghasilkan obat-obatan dan nutrisi. Dengan rekayasa genetika, zat penting menjadi bisa dihasilkan oleh hewan. Misalnya gen kambing dimodifikasi menggunakan gen manusia untuk dapat menghasilkan enzim lisosim yang penting dalam sistem kekebalan manusia. Yang ketiga yaitu meningkatkan produksi. Hewan yang direkayasa dapat tumbuh lebih cepat sehingga lebih cepat menghasilkan produksinya. Misalnya sapi dimodifikasi agar bisa menghasilkan susu lebih banyak, ataupun domba dimodifikasi untuk menghasilkan wool yang lebih lebat daripada biasanya. Tujuan yang keempat yaitu membuat hewan tahan terhadap penyakit. Hewan yang telah dimodifikasi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya dan tidak rentan terhadap penyakit. Dan ini akan mengurangi tingkat kematian ternak dan dapat mengurangi pula biaya operasi pada hewan ternak. Dan yang terakhir tujuannya yaitu mendapatkan ternak yang unggul. Pada rekayasa genetika ini dengan sistemnya memasukkan atau menyisipkan DNA asing ke dalam plasmid suatu sel bakteri dengan tujuan untuk membuat produk atau memberi kemampuan yang baru. DNA yang disisipkan ini akan direplikasi dan diwariskan kepada sel anak pada waktu sel ini membelah. Rekayasa genetika sendiri berfungsi untuk mendapatkan bibit yang lebih unggul. Sekian penjelasan dari saya. Boleh dilanjutkan oleh Untuk selanjutnya ada manfaat rekayasa dari genetika ini. Untuk yang pertama adalah dalam bidang industri. Rekayasa genetika dimanfaatkan dalam upaya perkloningan bakteri untuk beberapa fungsi tertentu, seperti melarutkan logam-logam langsung dari bumi, menghasilkan bahan metal kimia seperti etilen yang diperlukan untuk pembuatan plastik, dan lain sebagainya. Dan untuk yang kedua adalah di bidang farmasi. Rekayasa genetika ini dimanfaatkan dalam usaha pembuatan protein yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan. Protein ini merupakan hasil dari pengkloningan bakteri yang berperan dalam pengkontrolan sintesis obat-obat yang jika diproduksi secara alami akan membutuhkan biaya yang mahal. Nah, untuk yang terakhir adalah di bidang kedokteran. Hewan yang secara genetika sudah dimodifikasi atau dikenal dengan istilah genetically modified animal atau GMA, seperti pada hewan uji, yakni mencit, dapat digunakan untuk penelitian bagaimana fungsi pada hewan. Di samping itu juga kegunaan untuk memahami dan juga mengembangkan perlakuan pada penyakit baik pada manusia maupun hewan. Dan yang terakhir ada di bidang peternakan itu sendiri. Rekayasa genetika ini digunakan dalam bidang peternakan untuk menghasilkan hewan dengan tingkat produktivitas yang sangat tinggi dan juga kebal akan penyakit. Next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah rekayasa genetika dalam bidang peternakan. Organisme dan produksi hasil rekayasa genetika disebut juga organisme hasil modifikasi genetika atau OHMG, atau dalam bahasa Inggris disebut juga genetically modified organism atau GMO. Organisme hasil modifikasi genetika ini dalam bidang peternakan meliputi peningkatan produksi peternakan ditempuh dengan cara penurunan morbiditas ternak, juga perbaikan pakan, dan juga perbaikan bibit. Hampir seluruh faktor produksi peternakan telah disentuh oleh teknologi rekayasa genetika.
Vaksin yang diproduksi bagi dunia kedokteran hewan juga sama dengan vaksin pada manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK adalah gen virus antigen PMK yang dikloning dari ke E. coli sehingga diperoleh antigen virus PMK dalam jumlah yang sangat besar. Dan juga yang selanjutnya adalah vaksin rabies yang juga diproduksi dengan teknologi rekayasa genetika. Dan juga untuk yang selanjutnya ada vaksin blue tongue, khususnya pada domba. Terus juga ada vaksin white diarrhea pada babi. Dan yang terakhir ada vaksin fish fibrosis, vaksin yang diproduksi dengan teknologi rekayasa genetika yang digunakan untuk vaksin ikan atau aquaculture, seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada contoh rekayasa genetika. Yang pertama adalah adanya kambing doli. Nah, kloningan yang dilakukan pada kambing doli pada tahun 1998 ini yang diambil dari sel kelenjar susu kambing dan divertilisasikan pada sel telur tanpa inti. Lalu diimplankan ke rahim kambing agar terjadi proses embryogenesis alami dan juga kemudian lahir kloningan yang sangat mirip dengan induknya atau doli. Dan ini diambil dari sumber Karmana dan Oman pada tahun 2005. Untuk selanjutnya ada kelinci penghasil bispecific T-cell antibody. Nah, salah satu penyakit pada manusia yang mematikan adalah kanker. Penyakit ini dapat diatasi dengan meningkatkan antibody sel T. Sekarang dengan menggunakan rekayasa genetika, kelinci dapat dipakai sebagai hewan uji untuk menghasilkan dua macam antibodi spesifik, yakni molekul CD28 dan juga RM28M, yang mampu menginduksikan TRC dan juga CD3 yang mampu membunuh sel kanker, seperti itu. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Kemudian contoh rekayasa genetika selanjutnya. Yang ketiga ada ayam penghasil tetrasiklin. Penemuan ini merupakan terobosan baru dalam mengembangkan bioreaktor yang mampu menghasilkan biofarmasi dalam jumlah kuantitas yang besar. Tetrasiklin merupakan antibiotik yang diperlukan dalam dunia medis untuk membuat treatment pasien. Selama ini tetrasiklin dihasilkan dari mikroorganisme. Dengan terobosan baru ini diharapkan ayam transgenik mampu menghasilkan transiklin dengan jumlah yang lebih banyak serta lebih hemat dalam proses pembuatannya. Dalam penelitian ini juga digunakan retrovirus sebagai vektornya, di mana retrovirus didesain untuk membawa materi genetik berupa GFP atau Green Fluorescent Protein dan RTTA, di mana di bawah pengontrolan tetrasiklin, induciblin, promoter, dan PGK promoter. Setelah itu, ayam transgenik dihasilkan yang mana pada bagian telur ditemukan doksisiklin yang merupakan derivat dari tetrasiklin, serta tidak ditemukannya adanya disfungsi fisiologi secara signifikan dari telur tersebut. Kemudian yang keempat, ada glowfish. Ikan bercahaya glowfish merupakan salah satu contoh hewan transgenik yang direkayasa secara genetiknya, di mana ikan ini dikembangkan dari Amerika Serikat yang merekayasa DNA dari ikan zebra atau Danio rerio dengan gen pengkode protein fluorescens warna hijau dari GFP Green Fluorescence Protein. Namun secara fenotip, warna yang dihasilkan bukan hanya warna hijau saja, melainkan warna kuning hingga merah, menurut Pray pada tahun 2008. Kemudian selanjutnya ada lembu transgenik penghasil protein susu. Rekombinan teknologi transgenik ini telah sukses dilakukan untuk kepentingan di bidang agrikultur dalam meningkatkan mutu kualitas pangan. Pada hewan uji yang berupa lembu, jarang sekali dilakukan percobaan transgenik. Hal ini dikarenakan banyak kendala seperti masa regenerasinya butuh waktu sekitar 2 tahun. Namun para peneliti akhirnya bisa menyisipi nih gen penghasil alpha-lactalbumin yang berasal dari manusia.
Dari hasil uji produksi susu sebesar 91 mili, ditemukan sekresi alfa-laktalbumin dengan konsentrasi 2,4 mg ml-1 menurut Easton pada tahun 1999. Metode yang digunakan adalah melakukan fertilisasi secara in vitro, yang selanjutnya akan dihasilkan zigot. Tahap berikutnya, zigot akan diinjeksi dengan DNA yang mengandung gen alfa-laktalbumin. Proses injeksi dengan menggunakan teknik microinjection pada gambar 2 tadi. Selanjutnya, zigot dikultur selama 6-7 hari dengan menggunakan media sintetik yang menyerupai cairan oviduct. Setelah itu akan tumbuh menjadi embrio dan ditransfer ke rahim lembu untuk proses kehamilan menurut Easton pada tahun 1999. Kemudian yang keenam, kelinci penghasil bispecific T-cell antibody. Salah satu penyakit pada manusia yang mematikan adalah kanker. Penyakit ini dapat diatasi dengan meningkatkan antibody sel T. Sekarang dengan menggunakan rekayasa genetika, kelinci dapat dipakai sebagai hewan uji untuk menghasilkan dua macam antibodi spesifik, yaitu molekul CD28 dan R28M, yang mampu menginduksi TCR atau CD3 yang mampu membunuh sel kanker. Dengan ditemukannya antibodi bispesifik ini dapat diharapkan untuk mendapatkan cukup banyak pengetahuan tentang antibodi spesifik bagi aplikasi medis, menurut Hoves dan yang lainnya pada tahun 2004. Kemudian contoh rekayasa genetika yang terakhir pada sapi penghasil omega 3, di mana N3 polyunsaturated fatty acid atau N3 PUFA atau omega 3 merupakan salah satu zat yang sangat penting bagi manusia. Dengan pendekatan secara ekonomi, maka dapat dihasilkan omega 3 dengan cara merekayasa sapi menjadi hewan transgenik penghasil omega 3. Sapi yang direkayasa disisipi dengan gen M4 yang mampu memproduksi N3 PUFA. Dari penelitian ini diperoleh hasil ekspresi gen berupa N3 PUFA pada jaringan dan susu sapi, menurutku pada tahun 2011. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini ada kesimpulan. Rekayasa genetika dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA rekombinan melalui penyisipan gen. Teknologi rekayasa genetika merupakan inti dari bioteknologi, didefinisikan sebagai teknik in vitro asam nukleat, termasuk DNA rekombinan dan injeksi langsung DNA ke dalam sel atau organel atau fusi sel di luar keluarga taksonomi yang dapat menembus rintangan reproduksi dan rekombinasi alami, dan bukan teknik yang digunakan dalam pemuliaan dan seleksi tradisional. Prinsip dan teknik dasar rekayasa genetika ada beberapa metode yang sering digunakan untuk penggunaan vektor, cloning, PCR, dan seleksi, screening, serta analisis rekombinan. Adapun tujuan dan manfaat rekayasa genetika diantaranya dapat meningkatkan produktivitas dan membuat kebal akan penyakit. Rekayasa genetika dalam bidang peternakan, yaitu organisme dan produksi hasil rekayasa genetika disebut organisme hasil modifikasi genetika atau OHMG, atau bisa disebut juga sebagai genetically modified organisme atau GMO. Organisme hasil modifikasi genetika dalam bidang peternakan meliputi peningkatan produksi peternakan yang ditempuh dengan cara penurunan morbiditas ternak, perbaikan pakan, dan perbaikan bibit. Hampir seluruh faktor produksi peternakan telah disentuh oleh teknologi rekayasa genetika. Contoh hasil rekayasa genetika diantaranya kambing doli hingga sapi penghasil omega 3. Baik, ini merupakan literatur yang kami gunakan untuk membuat makalah pada kali ini. Di next. Ya, next lagi. Pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai.
Untuk sesi diskusi dan saran boleh dilakukan melalui kolom komentar. Selanjutnya, kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit banyaknya dapat membawa manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.